Mengenang peringatan salah satu gereja tertua dalam kekristenan Barat, Basilika Santa Maria Maggiore, yang dibangun setelah Konsili Efesus di tahun 431, menegaskan gelar Maria sebagai Bunda Allah, sekaligus memperingati mukjizat salju di musim panas, tanggal 5 Agustus, yang menjadi tanda lokasi pembangunan gereja. Marilah bersama gereja semesta, kita memulai ibadat petang, memohon dukungan Bunda Maria dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam bintang laut, Bunda Yesus Kristus, sebab Engkau ikut membantu penebus. Tolonglah yang Bapa, bimbinglah yang buta, hiburlah yang duka, sembuhkan yang luka. Kami mohon iman, mohon pengharapan, supaya bertahan dalam cinta Tuhan. Terpujilah Bapa bersama Putera serta Roh-Nya pula, selama-lamanya. Amin. Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang Maha Agung. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang, sebab daripadanya-lah keselamatanku. Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku. Dialah penyokongku, aku takkan goyah. Berapa lamakah kamu masih menyerbu manusia lemah? Bersama-sama mencoba meruntuhkannya, seperti menyerang dinding yang miring, menggempur tembok yang mau roboh. Rencana mereka tipuan belaka, mereka suka akan dusta, dengan mulut mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang, dan padanyalah segala harapanku. Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku. Dialah penyokongku, aku takkan goyah. Pada Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Dialah kekuatan dan tempat perlindunganku. Percayalah kepadanya selalu, hai umatku. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Dialah perlindungan kita. Hanya angin belaka anak-anak Adam, kehampaan semata anak-anak manusia. Bila ditimbang neraca terjungkit ke atas, berat mereka bersama lebih ringan daripada angin. Jangan menaruh harapan pada pemerasan, jangan menggantungkan diri pada perampasan.
Apabila harta milikmu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Tuhanlah sumber kekuatan dan kasih setia. Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan mulia Allah kita yang Maha Agung. Semoga wajah Allah berseri-seri, semoga Allah memberkati kita. Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita. Semoga wajah-Nya berseri-seri kepada kita. Ya Allah, semoga karya-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Hendaknya segala bangsa memuji Engkau. Hendaknya memuji Engkau segala bangsa. Hendaknya segala bangsa bersorak gembira, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun segala bangsa di bumi. Hendaknya segala bangsa memuji Engkau. Hendaknya memuji Engkau segala bangsa. Tuhan telah memberi hasilnya, sebab Tuhan Allah kita telah memberkati kita. Semoga Allah tetap memberkati kita. Semoga seluruh bumi menjadi takwa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga wajah Allah berseri-seri. Semoga Allah memberkati kita. Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa yang membuat kita layak mendapat bagian dalam warisan gemilang para kudus. Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Puteranya yang terkasih. Dalam Kristus kita mendapat penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kristuslah gambar Allah yang menampakkan yang tak kelihatan. Dialah yang pertama dari segala ciptaan. Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, baik di angkasa maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, singgasana kerajaan, pemerintah, dan penguasa. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya dan untuk Dia. Ia mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kristuslah kepala tubuh, yaitu gereja. Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut, supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhannya diam dalam Kristus, dan dengan perantaraan Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan Dirinya, baik yang di bumi maupun di angkasa. Segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ketika sudah sampai saat yang ditetapkan Allah, Ia mengutus puteranya. Putranya itu dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu dibebaskan olehnya dan diangkat menjadi anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Tuhan sertamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Berbahagialah engkau Maria, sebab engkau telah percaya. Sabda Tuhan akan terlaksana padamu. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya, demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya, untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah engkau Maria, sebab engkau telah percaya. Sabda Tuhan akan terlaksana padamu. Marilah kita memuji Allah Bapa yang Maha Kuasa dan bersukaria di hadapannya, sebab Ia telah merahmati Santa Maria yang disebut bahagia oleh semua bangsa. Maka hendaklah kita berdoa dengan rendah hati. Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami. Engkau telah mengangkat Maria menjadi bunda yang bermurah hati,
Semoga semua orang yang ditimpa mara bahaya mengalami cintanya. Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami. Engkau menghendaki Maria sebagai ibu keluarga di rumah Yesus dan Yusuf. Semoga berkat doanya, semua ibu memupuk cinta kasih dalam rumah tangganya. Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami. Engkau menguatkan Maria ketika ia berdiri di kaki salib dan menggembirakan hatinya dengan kebangkitan putramu. Hiburkanlah orang yang bersusah dan kuatkanlah harapan mereka. Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami. Engkau membuka hati Maria untuk mendengar sabdamu dan menyerahkan dirinya kepadamu sebagai hamba yang setia. Semoga berkat doanya, kami menjadi hamba dan murid putramu. Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami. Engkau telah memahkotai Maria di surga. Semoga semua arwah bersukaria di dalam kerajaan-Mu bersama para kudus. Terimalah doa Maria dan kasihanilah kami. Bersama dengan Bunda Maria, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang telah diberikannya kepada kita. Dan dengan dukungan doa Bunda Maria, marilah kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, terimalah doa Maria dan kasihanilah kami. Ingatlah kami ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu. Semoga kami yang tidak mampu menyenangkan Engkau dengan perbuatan kami sendiri, diselamatkan berkat doa perantaraan Bunda Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kusuma Karmel, anggur yang berbunga, cahaya surga, rawan yang berputra, tiada tara. Bundalah lebu tanpa noda, sudilah Bunda, lindungi putranda, bintang samudra. Pangkalisai bertaruh berbunga, semoga kami tinggal bersamamu selamanya. Baku murni di antara duri, jagalah kami yang berhati rapuh, tolonglah kami. Santo Maximilian Kolbe adalah seorang imam Fransiskan dari Polandia yang dikenal karena devosinya yang mendalam kepada Santa Perawan Maria,
serta pengorbanannya yang heroik selama Perang Dunia Kedua. Ia dimartir setelah dengan sukarela menggantikan seorang ayah yang hendak dihukum mati oleh Nazi. Santo Maximilian Kolbe dihormati sebagai pelindung bagi mereka yang bergumul dengan kecanduan, terutama obat-obatan dan alkohol. Marilah kita memohon perantaraan Santo Maximilian Kolbe dalam novena menjelang peringatannya bagi semua orang yang bergumul dengan berbagai bentuk kecanduan, juga intensi pribadi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Maximilian Kolbe, pengikut setia Santo Fransiskus yang berkobar oleh kasih akan Allah, Engkau telah mempersembahkan hidupmu bagi pengalaman kebajikan dan karya kerasulan. Pandanglah kami dengan penuh kasih, yang dengan iman menyerahkan diri pada doa perantaraanmu, karena Engkau telah membaktikan dirimu kepada perawan Maria yang tak bernoda. Engkau menginspirasi banyak jiwa untuk hidup kudus dan berkarya dalam berbagai bentuk kerasulan, demi kebaikan sesama, serta demi tersebarnya kerajaan Allah. Perolehlah bagi kami rahmat agar melalui hidup dan karya kami, banyak jiwa dituntun kepada Kristus. Dalam kesatuanmu yang mendalam dengan penyelamat ilahi kita, Engkau mencapai kasih yang begitu besar, hingga rela mempersembahkan hidupmu demi menyelamatkan sesama tahanan. Mohonkanlah kepada Allah, agar kami pun yang dinyalakan oleh kasih yang berkobar itu, melalui iman yang hidup dan karya kerasulan kami, mampu menjadi saksi Kristus bagi sesama, sehingga kelak kami diperkenankan bersatu bersamamu dalam kebahagiaan memandang Allah. Santo Maximilian Maria Kolbe, hidupmu yang dipenuhi kasih dan pengorbanan bagi keselamatan jiwa-jiwa, dipersembahkan di tengah kengerian kamp konsentrasi, dan diakhiri melalui suntikan yang mematikan. Pandanglah dengan belas kasih semua orang yang kini terbelenggu dalam kecanduan obat-obatan, alkohol, dan perilaku lain yang merusak, yang kami serahkan dalam doa perantaraanmu yang kuat. Marilah dalam keheningan kita sebutkan mereka yang membutuhkan penyembuhan dari kecanduan. Juga mari kita mempercayakan intensi kita dalam novena ini. Santo Maximilian yang terkasih, Imam Allah, mohonkanlah kepada Kristus belas kasih bagi semua orang yang terikat dalam belenggu kecanduan. Hamba setia Bunda Allah yang tak bernoda, mohonkanlah kepadanya agar dengan kuasanya Ia menghancurkan segala kuasa jahat yang memperbudak saudara-saudari kami. Perolehkanlah bagi kami rahmat agar kami tidak pernah menahan kasih dan pengertian kami, serta tidak lalai dalam doa yang tekun, supaya belenggu kecanduan dipatahkan dan kesehatan serta kebebasan sejati dipulihkan bagi semua orang yang kami doakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.